Kamu tahu nggak dalam sehari kamu itu bernafas sekitar 20.000 kali. Itu angka yang gede banget kan? Tapi masalahnya kemungkinan besar kamu melewatkan bagian yang paling penting dari semua nafas itu. Saya nggak lagi ngomongin soal seberapa banyak oksigen yang kamu hirup atau seberapa bersih paru-parumu. Saya juga nggak lagi ngomongin soal karbon dioksida yang kamu buang. Saya lagi ngomongin soal momen singkat saat nafas kamu berhenti total. Pernah nggak kamu perhatikan di antara tarikan nafas dan hembusan nafas ada sebuah celah kecil, sebuah jeda di mana kamu nggak lagi menghirup, tapi juga belum membuang. Di celah kecil itulah ada sebuah lubang cacing menuju dimensi kesadaran yang jauh lebih tinggi. Hari ini, saya mau ajak kamu buat berhenti sejenak dari hiruk pikuk dunia. Saya mau tunjukkan ke kamu sebuah teknologi internal yang sudah ada di dalam tubuhmu sejak lahir, tapi mungkin nggak pernah kamu pakai. Kita akan belajar cara masuk ke celah rahasia itu dan kenapa berhenti nafas secara sadar selama beberapa detik saja bisa jadi kunci buat mengubah hidup kamu selamanya. Mari kita bongkar rahasianya. Halo semua, hai Mistik. Kembali lagi dengan saya Triandoko di channel Bermain Jiwa. Di channel ini, saya banyak membagikan topik-topik sekitar meditasi, mistik, dan metafisik. Semua berangkat dari pengalaman pribadi, dari banyak fenomena aneh yang dulu tidak terjelaskan. Tapi dari sanalah saya belajar dan akhirnya tahu tentang intuisi. Jadi kalau kamu tertarik untuk belajar dari dalam dirimu sendiri, menemukan guru sejati, silahkan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi. Mungkin kamu mikir, emangnya kenapa sih jeda doang diributin? Kan cuma kosong. Nah, justru di situ masalahnya. Kita hidup di dunia yang benci banget sama kekosongan. Kita selalu pengen ngisi waktu dengan scroll HP, dengerin musik, atau mikirin cicilan. Tapi dalam dunia energi dan biologi, kekosongan itu sebenarnya adalah potensi murni. Bayangkan kamu lagi main ayunan, pas ayunan itu sampai di titik paling tinggi sebelum dia meluncur balik. Ada satu momen, sepersekian detik di mana ayunan itu berhenti total di udara. Dia nggak naik, dia nggak turun, dia melayang. Di momen itulah gravitasi seolah-olah hilang dan kamu merasa bebas. Jeda nafas itu persis kayak momen di puncak ayunan tadi. Karena di dalam jeda itu, pikiran logis kamu yang biasanya berisik seperti pasar malam itu tiba-tiba bingung. Dia kehilangan bahan bakar. Dan saat pikiran logis kamu diam, pintu menuju pikiran bawah sadar kamu terbuka lebar. Disinilah kamu bisa melakukan pemrograman ulang pada dirimu sendiri. Tapi saya harus kasih disclaimer dulu ya. Video ini bukan ajakan kamu buat menahan nafas sampai mukamu membiru atau pingsan. Itu bahaya dan nggak ada gunanya. Kita lagi bicara soal jeda sadar yang lembut dan terkontrol. Jadi mari kita pelajari anatomi dari keajaiban ini. Kebanyakan dari kita mikir nafas itu cuma 2 tahap, tarik dan buang. Padahal kalau kita bedah lebih dalam, nafas itu punya 4 gerbang utama. Dan 2 diantaranya adalah gerbang rahasia. 1, gerbang pertama, inhalasi, saat kamu menarik nafas. Ini adalah fase ekspansi, fase menerima energi. Lalu gerbang kedua, dalam pranayama istilahnya kumbhaka dalam. Ini dia jeda setelah kamu selesai menarik nafas saat paru-parumu penuh. Ini adalah fase penyimpanan. Lalu gerbang yang ketiga adalah ekshalasi, saat kamu membuang nafas. Ini adalah fase pelepasan, fase membuang sampah emosi. Lalu gerbang keempat adalah kumbhaka luar, dan ini yang paling sakral. Jeda setelah kamu selesai membuang nafas, saat paru-paru kamu kosong total. Ini adalah fase kekosongan murni. Nah, tarik nafas itu kayak musim semi, tumbuh. Jeda saat penuh itu kayak musim panas, puncak energi. Buang nafas itu seperti musim gugur, melepaskan. Dan jeda saat kosong itu adalah musim dingin, istirahat total dan hening. Kamu pasti pernah kan merasa kalau hidup kamu itu cuma musim semi dan musim gugur terus. Capek banget. Kamu lupa kalau jiwa kamu butuh musim dingin, si jeda kosong, buat memproses semua informasi dan energi yang masuk. Tanpa jeda, sistem saraf kamu bakal overheat atau kepanasan. Inilah alasan kenapa banyak orang modern gampang stres dan burnout. Mereka lupa cara berhenti di gerbang rahasia ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang agak teknis, tapi seru. Apa sih sebenarnya yang terjadi di otakmu pas kamu sengaja berhenti di jeda nafas itu? Secara biologis, saat kamu menahan nafas sejenak dengan tenang, kadar karbon dioksida CO2 di darah kamu bakal naik sedikit. Nah, CO2 ini sering dianggap sampah. Padahal dia adalah kunci yang membuka pintu supaya oksigen bisa masuk ke sel-sel otak kamu lebih efisien. Ini namanya efek Bohr. Bayangkan oksigen itu adalah paket dan sel tubuh kamu adalah rumahnya. CO2 itu kayak kurir yang bawa kunci rumah. Kalau nggak ada CO2, karena kamu nafasnya terlalu cepat atau ngos-ngosan, paket oksigen itu cuma bakal lewat di depan rumah tanpa bisa masuk. Dengan melakukan jeda, kamu sebenarnya lagi ngasih instruksi ke tubuh kamu buat, "Woi,
Masukin oksigennya sekarang. Nah, jeda nafas, terutama setelah kamu buang nafas, fase kosong, adalah cara paling cepat buat menstimulasi saraf vagus. Ini adalah kabel utama di tubuh kamu yang tugasnya ngasih tahu otak, tenang, semuanya aman. Nggak ada singa, nggak ada harimau yang sedang mengejar kita. Begitu saraf vagus aktif, detak jantung kamu melambat, tekanan darah kamu turun, dan otak kamu pindah dari gelombang beta yang stres dan mikir terus ke gelombang alfa atau bahkan theta yang kreatif dan meditatif. Kamu baru saja melakukan force restart atau mulai ulang paksa pada sistem operasi mental kamu. Keren kan? Mari kita bicara soal sisi spiritualnya. Para resi dan pencari jiwa zaman dulu menyebut jeda ini sebagai titik nol. Kenapa disebut titik nol? Karena di momen itu kamu nggak lagi jadi siapa-siapa. Kamu nggak lagi jadi karyawan yang pusing sama kerjaan. Kamu nggak lagi jadi orang tua yang khawatir sama anak. Kamu nggak lagi jadi masa lalu kamu yang pahit. Di dalam jeda itu, kamu cuma ada. Titik. Coba bayangkan sebuah kalimat tanpa spasi. Pasti pusing banget kan bacanya. Spasi di antara kata-kata itulah yang bikin kalimat jadi punya makna. Tanpa spasi, cuma ada tumpukan huruf yang nggak berguna. Hidup kamu juga seperti itu. Kejadian-kejadian dalam hidupmu itu adalah kata-katanya. Dan jeda nafas kamu adalah spasinya. Kamu nggak pernah ngasih spasi. Hidup kamu cuma bakal jadi tumpukan kejadian yang bikin pusing dan nggak punya makna. Saat kamu masuk titik nol, kamu lagi masuk ke ruang tunggu alam semesta. Disinilah keajaiban sering terjadi. Ide-ide brilian, jawaban atas masalah yang selama ini kamu cari, atau rasa damai yang nggak masuk akal, biasanya muncul justru pas kamu lagi nggak mikirin apa-apa dalam jeda itu. Kamu lagi ngasih ruang buat semesta buat bisikin sesuatu ke kamu. Oke, sekarang gimana caranya kita masuk ke celah rahasia ini tanpa rasa takut atau sesak? Saya punya satu teknik sederhana yang saya sebut sebagai protokol gerbang jiwa. Kamu bisa lakuin ini sekarang sambil dengerin saya. Langkah ke-1, tarik nafas 4 detik. Tarik nafas lewat hidung pelan-pelan, rasakan perut kamu mengembang. Bayangkan kamu lagi menghirup cahaya putih yang bersih. Langkah 2, jeda penuh 4 detik. Berhenti sejenak, jangan kunci tenggorokanmu, biarkan saja rileks. Rasakan energi cahaya tadi menyebar ke seluruh sel tubuhmu. Langkah yang ketiga, buang nafas 4 detik. Keluarkan nafas pelan-pelan lewat hidung atau mulut. Bayangkan semua beban, stres, atau pikiran sampah ikut keluar. Langkah keempat, jeda kosong 4 detik. Nah, ini kuncinya. Pas nafas sudah habis, jangan buru-buru tarik nafas lagi. Diam di sana, di dalam kekosongan itu, rasakan keheningannya. Disinilah pintu dimensi itu berada. Kalau 4 detik terasa kelamaan, mulai dari 2 detik dulu. Nggak apa-apa. Yang penting bukan lamanya, tapi kesadaran kamu saat berada di jeda itu. Jangan dilawan, jangan tegang, nikmati saja rasanya jadi kosong sebentar. Kamu pasti pernah kan merasa lega banget pas habis bersin atau habis ketawa ngakak. Nah, rasa lega itu sebenarnya adalah momen jeda nafas yang terjadi secara otomatis. Sekarang kita cuma melakukannya dengan sengaja. Nah, banyak yang bertanya, apa sih yang harus dilakukan saat pas lagi jeda kosong itu? Masa cuma diem doang? Jawabannya, ajukan pertanyaan lalu lepaskan. Kalau kamu punya segelas air yang penuh lumpur, ini gambaran pikiran yang kacau ya. Gimana cara bikin airnya jernih? Apakah kamu aduk-aduk terus? Enggak kan? Kamu cuma perlu taruh gelasnya di meja dan diamkan. Biarkan gravitasi yang bekerja buat nurunin lumpurnya ke bawah. Jeda nafas adalah cara kamu menaruh gelas pikiranmu di atas meja semesta. Pas kamu di fase jeda kosong, setelah buang nafas, coba tanya dalam hati, apa langkah selanjutnya buat masalah saya? Atau kenapa saya merasa sedih hari ini? Setelah tanya, jangan cari jawabannya pakai logika. Diam saja. Biasanya jawabannya nggak datang saat itu juga. Tapi mungkin 1 jam kemudian atau besok pagi pas kamu lagi mandi, tiba-tiba ada momen aha. Jawaban muncul begitu saja. Itu karena kamu tadi sudah membuka pintunya lewat jeda nafas tadi. Kamu sudah mengizinkan informasi dari dimensi yang lebih luas buat masuk ke kotak kecil pikiranmu. Ini adalah cara paling cerdas buat meretas intuisimu sendiri. Sebelum saya selesai, saya mau ingatkan beberapa kesalahan yang sering dilakukan pemula. Jangan sampai kamu terjebak di sini. Kesalahan pertama, memaksa terlalu lama. Ini bukan lomba selam. Kalau kamu menahan nafas sampai badan gemetar atau jantung berdebar kencang, kamu malah memicu stres, bukan ketenangan. Jeda itu harus terasa kayak kamu lagi bersandar di sofa empuk, bukan kayak lagi angkat beban berat. Kesalahan kedua, mengunci tenggorokan. Banyak orang menahan nafas dengan cara menutup tenggorokan rapat-rapat. Ini bikin tekanan
di kepala naik. Cobalah menahan nafas dengan tenggorokan tetap terbuka seolah-olah kamu cuma berhenti sebentar di tengah kalimat. Jadi cek ya, kalau ini keras berarti kamu salah. Tahan nafas tapi tetap lembut. Lalu kesalahan yang ketiga, takut sama kekosongan. Beberapa orang merasa takut pas paru-parunya kosong. Mereka merasa kayak mau mati. Tenang, tubuh kamu punya sistem otomatis yang bakal bikin kamu nafas lagi kalau memang butuh. Rasa takut itu cuma ego kamu yang nggak suka kalau dia nggak pegang kendali. Peluk saja rasa takut itu dan tetaplah diam di sana sebentar saja. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Kita belajar kalau di antara 20.000 nafas yang kita lakukan setiap hari, ada celah rahasia yang selama ini kita abaikan. Jeda itu bukan kekosongan yang sia-sia, tapi itu adalah tombol reset buat saraf kamu yang stres, jembatan menuju pikiran bawah sadarmu, titik nol di mana kamu bisa terhubung kembali sama jati diri kamu yang asli. Nah, saya tantang kamu buat coba protokol gerbang jiwa ini malam ini sebelum tidur. Cuma 5 menit saja. Rasakan gimana jeda itu pelan-pelan menghapus kecemasanmu dan menggantinya dengan kedamaian yang dalam. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan ingin kamu melihat nafas dengan cara yang beda, jangan lupa klik like untuk membantu algoritma, subscribe, dan bagikan ke orang-orang yang kamu sayangi. Siapa tahu mereka juga lagi butuh jeda di tengah hidup mereka yang super sibuk. Kamu bisa tulis di kolom komentar apa yang kamu rasain pas pertama kali mencoba diam di dalam jeda kosong, atau mungkin kamu ada yang kurang jelas. Terima kasih sudah menyimak video sampai akhir. Terima kasih untuk semua member yang selama ini telah mendukung channel Bermain Jiwa. Ingat, jawaban yang kamu cari nggak selalu ada di dalam suara, tapi seringkali dia nunggu kamu di dalam keheningan, di antara dua nafas. Tetaplah terjaga dan sampai jumpa di dimensi berikutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.